Bismillah wabillah walhamdulillah wa khairul asma'ul husna kulluhu lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Selamat malam rekan-rekan menakluk jalanan. Seperti biasa, sebelum saya lanjutkan perjalanan ini akan menempuh 1 jam, marilah kita bersyahadat ya. Karena ada kala perjalanan pulang tanpa kembali, artinya kita niatnya pulang tapi kita tidak kembali ke rumah ya teman-teman ya. Karena mungkin ada takdir dari Allah SWT untuk takdiran lain, maka marilah kita bersyahadat dulu ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena hampir ya kan? Katakan Man qala la ilaha illallah la khalal jannah, ya kan? Aduh. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah akan masuk surga. Baik pemirsa penakluk jalanan, saya sendiri selalu diawali dengan doa dan membaca salawat gitu ya rekan-rekan ya. Bukan berarti saya sebagai manusia yang sangat patuh terhadap agama ya. Saya hanyalah manusia biasa yang penuh dengan dosa teman-teman, apalagi dosa mata kali ya, karena mungkin mata, lisan ya, karena saya hidup di ibu kota ya, banyak sekali, susah sekali untuk menjaga pandangan ya. Saya hanya lelaki biasa rekan-rekan, jadi ya banyak sekali kelemahan-kelemahan. Jadi saya bukan manusia suci teman-teman, banyak dosa. Tapi mudah-mudahan diberikan kekuatan untuk selalu istiqomah, yang pada akhirnya bisa menjadi manusia yang kafah ya, manusia seutuhnya, yang bisa menjalankan tugas di muka bumi ini sebagai makhluk yang mematuhi aturan-aturan, baik itu secara teologi ya, maupun secara kehidupan pada umumnya gitu ya. Baik teman-teman, topik malam hari ini karena agak santai, kita slow aja di jalan. Saya akan bahas tentang masih berkaitan dengan keuangan pastinya ya, karena saya bekerja di lembaga keuangan.
Kemarin kita sudah sempat bahas tentang funding dan lending uang ya teman-teman ya, di video-video sebelumnya. Agak ngebut dikit ya, kok kosong, tumben kali kosong ya. Tapi di depan kayaknya macet nih teman-teman. Nah kali ini karena di Indonesia ini banyak ya secara rata-rata masih banyak masyarakat yang hidup di bawah garis perekonomian standar ya, secara rata-rata ya. Ya indikatornya sih banyak ya kalau yang ditetapkan dengan pemerintah, misalkan dari selisih antara jumlah uang yang bisa ditabung dengan uang yang dihabiskan gitu ya. Banyak indikator-indikator rakyat tuh sudah di ekonomi yang mampu atau masih menengah ke bawah gitu ya. Nah oleh karena itu, tapi saya nggak akan bahas indikator itu. Indikator itu banyak, baik dari tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, tingkat kepemilikan aset ya. Indikatornya banyak ya. Tapi yang saya bahas adalah karena di Indonesia ini banyak masyarakat yang masih di bawah ekonomi mampu, kategori mampu, maka banyak sekali lembaga keuangan yang bergerak di bidang peminjaman ya, atau lending ya, baik itu kecil maupun besar. Malah ya, malah untuk yang kecil banyak sekali ya, saking masyarakat Indonesia ini konsumtif dan berada di perekonomian menengah ke bawah, maka kalau pemirsa suka mendengar istilah pinjol, pinjam online ya, atau bahasa keren keuangannya kan BNPL, buy now pay later gitu ya. Itu kan sangat merajalela karena masyarakat Indonesia secara ekonomi di bawah, tapi mereka itu konsumtif, ingin membeli barang yang dalam tanda kutip bersifat tidak urgent gitu ya. Ya salah satu contoh realnya adalah misalkan ya, kita sebagai pelaku jalanan ya, sebenarnya kemampuan kita tuh beli motornya Beat misalkan, tapi kita secara kemampuan motor kita cuma mampu beli motor Beat, tapi secara keinginan kita pengen belinya PCX. Maka untuk menutupi itu kita meminjam sejumlah dana ya teman-teman ya. Nah, dan di Indonesia itu buy now pay later atau bahasa jalanannya itu pinjol itu sangat diminati ya teman-teman ya. Ya, selain pinjol juga banyak sekali kredit-kredit yang bersifat konsumtif ya teman-teman ya. Seperti misalkan kartu kredit, terus kartu kredit misalkan ya banyak. Terus ada juga pinjaman fleksi gitu ya, kalau di bank-bank, personal loan ya kan, di bank, apalagi bank-bank digital ya, personal loan gitu ya, banyak ya. Dan itu prosesnya sangat mudah ya untuk mendapatkan dana pinjaman, dana talangan itu ya. Secara pertumbuhan lembaga keuangan yang bergerak di bidang pinjaman itu ya,
itu sangat tumbuh dan bagus buat lembaga keuangan, tapi secara kondisi makro masyarakat secara umum itu kan menunjukkan bahwa masyarakat perlu dana lebih. Ya kan? Artinya penghasilan dia sebenarnya kurang, makanya dia sampai pinjam di luar tadi habit atau kebiasaan masyarakat kita yang konsumtif gitu ya. Nah, jadi pinjol bank digital yang menyediakan personal loan itu tumbuh kreditnya berapa ribu persen ya, makanya sangat banyak sekali pinjol-pinjol di kita yang akhirnya banyak sekali menimbulkan polemik permasalahan kredit macet gitu ya. Nah, ya contoh lainnya teman-teman bisa lihat, misalkan gak apa-apa lah kita sebut merek lah ya, karena kita sama-sama belajar ini untuk mengetahui praktek nyata. Misalkan kemampuan kita itu beli handphone ya, katakanlah handphone China, merek apa bro? Bentar ya teman-teman. Misalkan teman-teman mampunya itu beli handphone merek Oppo atau Xiaomi misalnya ya, Cina ya. Kemampuan ya kan, secara kemampuan. Tapi secara keinginan teman-teman pengen beli handphone Apple misalkan, untuk memenuhi keinginan ya, karena kita nggak mampu, maka kita pinjamlah online, pinjol atau personal loan tadi dari bank gitu ya. Tanpa berpikir panjang gimana sih cara kita untuk membayar, atau bahasa kerennya kan tanpa mempertimbangkan repayment capacity ya kan, kemampuan kita bayar. Walaupun secara hitung-hitungan orang di BNPL atau petugas pinjol atau bank digital misalkan, kita dinilai mampu untuk membayar, kita dinilai mampu karena kita dapat approval ya, kita dapat persetujuan untuk meminjam sejumlah dana itu berdasarkan pertimbangan petugas bank ya. Tapi terkadang parameter, bahasa ininya apa ya, intinya setiap kita minjam itu ada parameter atau kredit score atau persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon peminjam yang ditetapkan oleh lembaga keuangan tersebut. Nah, seringkali settingan atau pengaturan syarat-syarat ini dilonggarkan ya teman-teman ya, demi mencapainya ekspansi ya. Seringkali dilonggarkan. Ya saya ambil contoh saya ambil contoh bentar ya, karena macet ya teman-teman ya. Saya contoh simpelnya gini lah. Kalau dalam meminjam itu ada syarat yang namanya DSC ya, atau Debt Service Coverage, perbandingan penghasilan dibandingkan dengan angsuran dia. Contoh baku dasarnya itu misalkan, bentar ya, aturan idealnya itu misalkan angsuran calon pembeli itu untuk kategori gaji kan ada tiering ya, atau ada tingkatannya. Misalkan gaji 10 juta, gaji 5 juta, misalkan gaji 5 juta angsurannya itu nggak boleh 20% di atas gajinya. Untuk gaji 10 juta gajinya nggak boleh 40% di atas gajinya, atau 40% bagian gajinya. Atau gini ya, misalkan gaji kita 5 juta, maka aturan idealnya itu angsuran kita nggak boleh di atas 20% dari bagian gaji kita. Jadi 20% gaji kita dari 5 jutaan 1 juta. Oke? 20% dari 5 juta kan 1 juta, maka angsuran kita itu idealnya nggak boleh di atas 1 juta. Nah, kalau gaji kita 10 juta ditiring,
angsuran kita tuh tidak boleh melebihi 40% dari gaji kita. Ini misal ya. Jadi kalau gaji kita 10 juta, maka angsuran itu nggak boleh di atas 4 juta. Siapa yang menetapkan itu adalah teman-teman ahli keuangan. Misalkan dengan asumsi pengeluaran per bulan di kota ini itu sebenarnya segini loh, maka dia masih mampu untuk menyicil. Itu bagus. Cuman masalahnya adalah para calon pembeli ini tidak memikirkan variabel lain atau faktor-faktor lain. Misalkan memang kita gaji 5 juta, kita udah hitung pengeluaran kita itu misalkan di press bisa 3 juta. Udah ngepres banget tuh 3 juta tuh. Mungkin gak tuh? Misalkan ya dia sering makan di rumah dan lain-lain, nggak beli di luar, dingirit lah. Pengeluaran dia 3 juta. Wah, walaupun asumsinya saya kayaknya nggak mungkin juga ya. Hampir nggak mungkin sih pengeluaran di Jakarta 1 bulan 3 juta, termasuk misalkan rumah, listrik. Apalagi yang udah berkeluarga ya, hampir nggak mungkin ya teman-teman ya. Maka jangan 5 juta deh, saya ganti ya contohnya ya, karena udah nggak masuk akal sih. Kalian pemirsa juga, saya yakin penonton-penonton di sini, apakah gajinya udah di atas 5 juta ya? Jadi nggak make sense ya. Ya teman-teman bisa atur sendiri lah. Saya mau ambil contoh untuk gaji yang 10 juta ya teman-teman ya. Walaupun gaji 10 juta untuk kalangan penakluk jalan kayak udah 5 juta lah. Maka 5 juta kita udah hitung-hitung pengeluaran kita cuma 3 juta misalnya, karena kita udah punya rumah dan lain-lain ya, warisan lah. Pengeluaran kita 3 juta sebulan. Nah, kita karena ada space 2 juta yang biasanya misalkan kita nabung, kita baru pertama kerja nih. Tapi karena kita punya keinginan, saya pengen dong punya motor biar lebih fleksibel gitu ya. Nah akhirnya kita kredit motor ya. Ketika kita kredit motor, teman-teman tahu nggak, dengan angsuran anggap 1 juta, maka masih ada space 1 juta kan. Selama ya dicicil selama berapa tahun ya, mungkin 5 tahun ya, cicil motor angsuran 1 juta lah, anggap ini kasarnya aja. Maka teman-teman bisa bayangkan, dengan asumsi pengeluaran kita per bulan 3 juta, terus kita beli motor, teman-teman jangan harap hidup teman-teman bisa jadi lebih irit. Belum tentu guys ya. Dengan teman-teman beli motor, bisa jadi pengeluaran lebih gede. Kenapa? Bisa jadi kita jadi sering jalan-jalan, kita sering touring, kan? Kita ikut komunitas. Baru lagi kita ingin memodifikasi motor, belum lagi harus diservis. Artinya banyak banget variabel-variabel lain yang mempengaruhi pengeluaran teman-teman. Itu pun asumsi saya pengeluaran 3 juta sebulan tuh hampir impossible. Kalau 4 juta masih mending. Ini 3 juta udah ngirit selevel apa untuk orang yang sudah berkeluarga ya teman-teman, hampir impossible ya. Nah, kalau teman-teman pengeluarannya 4 juta untuk angsuran motor 1 juta, berarti teman-teman nggak ada saving, nggak pernah nabung dong. Tiba-tiba di pertengahan sakit, keluarga butuh bantuan kita ya. Nah, seringkali variabel-variabel itu yang nggak diukur oleh lembaga keuangan yang memegang kendali persyaratan itu, yang memegang kredit scoring ya. Jadi sebenarnya sebelum pengajuan tuh data kita tuh dimasukkan ke kredit scoring ya, untuk menentukan kita ini bahasa ke perbankannya eligible atau enggak, layak atau enggak untuk dipinjamkan dana gitu ya teman-teman ya. Nah, variabel tadi yang banyak tidak dihitung atau tidak dipertimbangkan oleh lembaga keuangan, sehingga apa? Teman-teman misalkan
Ya ini contoh buruk, tapi ya mudah-mudahan tidak terjadi ya. Misalkan baru 1 tahun kredit motor, tapi di tahun kedua teman-teman di PHK, ya kan, atau keluarga kita sakit, atau lagi teman-teman kecelakaan, yang berujung teman-teman ini nggak bisa membayar. Bisa lagi jujur ya teman-teman, saya lagi sariawan ya, to be honest, jadi susah ngomong. Yang berujung teman-teman itu nggak mampu untuk membayar. Akibatnya apa? Motor disita ya. Kita tadi kredit motor kita disita. Apakah ketika motor disita hutang kita jadi lunas? Nggak langsung, bro. Belum lagi anggap kalau kita kooperatif ya, bahkan hutang itu akan menggulung, bunganya bakalan banyak ya ketika kredit itu tidak bisa dibayar, karena angsuran kita itu akan menjadi bunga ya teman-teman ya. Bunga angsuran kita akan menjadi bunga juga. Jadi interest balloon payment ya, atau pembayaran bunga yang menggulung gitu ya. Kalau nggak kooperatif, teman-teman kabur, teman-teman dikejar selama debt collector, hidup teman-teman nggak nyaman. Itu bikin ketika teman-teman stres, itu kehidupan terganggu ya teman-teman, dikejar debt collector nggak nyaman. Banyak ya fenomena itu ya. Dan kenapa bisa demikian? Karena ya tadi lembaga keuangan gak mempertimbangkan variabel itu. Nah, anggap aja sekarang teman-teman kooperatif, teman-teman nggak bisa bayar, teman-teman ngaku nggak mampu bayar di tahun kedua. Teman-teman tahu nggak? Motor teman-teman disita, terus teman-teman didenda misalkan beberapa sekian, teman-teman bayar, tapi kan dalam 1 tahun itu terjadi kerugian, teman-teman udah melakukan angsuran pembayaran. Jadi selama setahun ini angsurannya sia-sia ya teman-teman ya, karena pada akhirnya aset yang seharusnya jadi milik kita itu akhirnya disita oleh debt collector. Belum lagi nama kita buruk, belum lagi debt collectornya nakal, motor kita disita tapi motor kita nggak dibalikin ke tempat peminjaman ya, misalkan apa kredit Astra gitu yang nggak dibalikin, tapi malah diambil. Akhirnya hutang kita jadi nggak tercatat diputihkan ya, karena disangkanya kita nggak kooperatif, motornya kita ambil padahal udah diambil sama debt collector. Fenomena-fenomena itu ya teman-teman ya banyak sekali di Indonesia, sehingga menjadi permasalahan apa ya, yang nggak usai-usai ya. Bukan maksud saya itu jangan melakukan jangan minjem duit ya, bukan ya, tapi saya hanya memberikan contoh ya, contoh real di lapangan bagaimana proses lending peminjaman ini bisa berujung pada kerugian kita sendiri ya teman-teman ya. Apalagi yang sedang marak ini pinjaman untuk yang bersifat konsumtif. Kalau tadi contohnya motor, ini kalau misalkan buat beli HP, penting HP-nya itu buat dipakai kerja, tapi kan lebih ke flexing gitu ya, untuk memperlihatkan bahwa kita ini mewah gitu kan, beli iPhone misalkan ya. Itu kan sayang banget cicilan-cicilan kita hanya untuk membayar gaya hidup kita gitu teman-teman ya. Walaupun pada akhirnya mungkin lunas juga. Tapi coba teman-teman bayangkan kalau teman-teman beli handphone bukan merek iPhone misalkan, tapi beli handphone Cina, terus cash, terus sisa uangnya itu kan, kalau misalkan kita punya uang bisa nyicil gitu ya. Kalau beli handphone Cina misalkan, karena kita anggap nggak punya uang, kita cukup cicil 5 kali angsuran misalkan.
dengan bunga lebih rendah, misalkan cuma 1%. Tapi karena keinginan kita beli iPhone, maka kita cicil dengan durasi jadi 24 bulan dengan bunga yang lebih gede. Itu kan seandainya kita memilih untuk beli handphone Cina, angsuran 5 bulan selesai, selanjutnya kan bisa dilambung lagi. Dan tabungannya itu kalau kita belikan aset produktif atau kita storing in asset value kayak emas, itu kan bisa jadi berapa ya, 1 juta 2 tahun lalu kalau dibeliin emas itu uangnya udah jadi berapa sekarang ya. Kalau 2 tahun lalu mungkin udah compounding ya, berkali-kali lipat. Atau kalau kita beliin instrumen-instrumen keuangan lain, reksadana, saham, walaupun setiap keputusan investasi ada kerugian ya. Makanya untuk saat ini karena lagi nggak stabil kondisi ekonomi ya, beli ini aja ya teman-teman ya, bisa beli emas lah ya. Kok saya nggak stabil ya, mungkin karena lapar ya teman-teman ya. Saya akhir-akhir ini, bukan akhir-akhir ini sih, hari-hari ini sering banget saya pergi dalam keadaan lapar dan pulang dalam keadaan lapar ya teman-teman ya. Apa saya harus beli makanan dulu ya? Bensin lama terus. Ya, nongkrong. Makanya beli apa sih, buaran, pondok kopi, kalau gadungnya buaran. Nah, tadi udah sampai mana ya tentang pinjaman ya. Biasa ya, seorang ayah bawa anaknya ya, dia pulang kerja, saya nggak tahu dijemput di mana tuh anaknya, sampai bisa bareng gitu ya, luar biasa ya. Semoga diberikan rezeki yang melimpah, keberkahan dan keselamatan ya. Nah, jadi sebenarnya kita sebagai penakluk jalanan harus seperti apa ya dalam menghadapi situasi seperti itu. Sekarang sebenarnya pinjam uang tuh gampang ya zaman sekarang ya, selama kita track recordnya baik ya teman-teman ya. Tapi jangan sampai kita bisa terjebak dan terlena ya teman-teman ya.
karena pinjam uang gampang, kita asal pinjam ya tanpa mengetahui peruntukan uang itu, apalagi untuk konsumtif, jangan sekali-kali ya teman-teman. Jadi kuncinya pertama ya, kita harus inilah kontrol diri ya. Pertama harus mawas diri, kita harus sadar pengetahuan kita sejauh mana sih tentang diri kita gitu ya, kemampuan kita sampai mana sih. Jangan sampai keinginan hawa nafsu itu mengalahkan segalanya ya teman-teman ya. Malah banyak sekali orang pinjol untuk clubbing ya, untuk beli sepatu pinjol, untuk beli baju branded. Itu sih udah dikenal, apalagi orang-orang misalkan yang di kampung gitu ya, pinjam uang tuh untuk jalan-jalan ke kota. Itu tahan-tahan dulu lah yang seperti itu, kita tahu, kita semua. Tapi bentar, pengaruh tersebut menurut saya sekarang dipengaruhi oleh gaya hidup di sosmed ya. Kita melihat gimana orang-orang tuh hidup mudah, serba instan ya. Artis-artis yang sering jalan-jalan kan diekspos di sosmed, Instagram, TikTok gitu ya. Misalkan iklan rokok sporty itu, kalau nggak ngerokok bukan lelaki. Pemuda-pemuda jadi beli rokok banyak, konsumtif. Akibatnya apa? Untuk sehari-hari jadi pinjam uang, pinjol gitu kan. Ya bentar ya, kita agak ngebut dikit. Ya. Ragu-ragu ya saya teman-teman ya. Santai ya teman-teman ya, jangan terburu-buru ya. Oh, saya baru tahu ternyata lampu merah ya. Nah, konsumtif tadi nggak boleh ya teman-teman ya. Banyak sih faktornya ya. Belum lagi faktor sosmed itu bisa berpengaruh ke standar pola pikir kita gitu teman-teman ya. Misalkan apalagi kalau cowok kan banyak bekerja, ini cewek-cewek yang ibu rumah tangga gitu ya, melihat di TikTok misalkan bahwa sebenarnya wanita tuh harus diperlakukan seperti ratu, tugas memasak, mencuci, menyetrika, mengurus anak sebenarnya tugas suami kan, menurut agama kan seperti itu. Sehingga ketika suaminya pulang dalam keadaan lelah, dan memang kebetulan kondisi ya keluarganya juga ya kondisi kayak saya lah, sebagai makhluk yang pas-pasan gitu ya. Ketika pulang tuh bukannya disambut dengan hangat ya teman-teman, tapi karena kita habis nonton TikTok, kita ngeliat kok suami saya harusnya bisa bekerja lebih keras, sehingga penghasilannya itu harusnya minimal 30 juta lah, biar kita bisa punya mobil, punya pembantu, punya segala macam, bisa jalan-jalan. Akhirnya apa? Keluarga jadi tidak harmonis lagi karena punya persepsi masing-masing ya teman-teman ya. Akhirnya ya banyak tingkat perceraian ya teman-teman. Jadi faktor-faktor itu ya, kok dari pinjam meminjam malah bisa melebar ya teman-teman. Jadi malah ke arah ini, tapi itu nyata ya teman-teman ya. Tadi sosmed itu bahaya ya, mengubah pola pikir dan standar hidup kita, persepsi kita ya, point of view kita, bahaya banget ya.
sama saya sendiri ya, saya ngelihat saya sendiri sebagai manusia biasa mungkin terpengaruh. Saya melihat di TikTok itu bagaimana seorang istri itu melayani suami, misalkan ya, gaya hidup artis, ngebuat saya jadi malas kerja. Kok saya udah capek-capek kerja tapi kok penghasilan saya gini-gini aja gitu kan. Jadi kita jadi makhluk yang kurang bersyukur gitu kan, karena melihat gaya hidup orang lain. Nah itu bahaya juga ya teman-teman. Tapi alhamdulillah ya, atas izin Allah, dan kita selalu mendekatkan diri ya, dan lupa sholat teman-teman. Seenggaknya kita bisa dibimbing untuk ke arah yang benar ya. Itulah teman-teman ya. Nah kembali lagi ke pinjaman tadi, karena berbagai faktor ya. Banyak banget variabel yang mempengaruhi ketika kita sudah meminjam ya teman-teman ya. Bukannya kita malah untung, malah jadi buntung akhirnya ya teman-teman ya. Itu nggak boleh ya. Nah, saya pribadi setuju ya dengan adanya lembaga keuangan, buy now pay later, kan itu jadi sebenarnya mendongkrak perekonomian juga. Cuman saya kasih saran aja kepada masyarakat ya yang mau meminjam, angka lebih baiknya pinjaman itu berupa pinjaman produktif ya teman-teman ya. Beda level ya, sudah beda level kita teman-teman ya. Nggak berani saya, karena pertama udah beda level, kedua saya takut juga ya, udah malam-malam gini pulang kerja. Sadis memang dia ya. Tapi kalau lagi fresh kita harus mencoba ya untuk melatih adrenalin ya, tapi harus tetap hati-hati teman-teman ya. Nah, kalau pinjaman produktif itu apa, teman-teman? Pinjaman produktif adalah pinjaman yang diperuntukkan untuk sesuatu yang bisa menghasilkan atau menghemat ya. Misal, contoh ya teman-teman ya.
contoh ya teman-teman ya, misalkan kalau saya nih misalkan ya, kalau saya naik kendaraan umum setiap hari, kereta, LRT, dari kantor ke rumah, maka saya akan menghabiskan dana kurang lebih 60.000 per hari ya teman-teman ya, karena harus naik Gojek pergi, terus ke stasiun, dari stasiun ke tempat kantor naik Gojek lagi. Jadi perginya aja udah 2 kali naik Gojek, pulangnya 2 kali naik Gojek, jadi 4 kali naik Gojek plus 2 kali naik LRT. Maka dana yang dikeluarkan itu bisa 60-70 ribu ya teman-teman ya. Tapi kalau saya naik motor, saya cuma beli bensin sehari anggap 20.000 ya, maka kita bisa ngirit 40.000. Aduh, jalannya jelek. Nah, itulah yang disebut dengan produktif, lebih efisien, menghemat kan. Maka saya beli motor, tapi ini belinya cash ya, walaupun ya kalau pinjam pun nggak jadi soal ya, karena asumsinya at the end kita lebih efisien dan motor ini jadi milik kita gitu kan. Bagi teman-teman sebelumnya udah punya tabungan duluan ya. Nah, itu yang disebut dengan produktif. Atau yang kedua, meminjam karena dana pinjaman itu menghasilkan. Misalkan uangnya itu dipakai untuk usaha, memutar uang ya teman-teman ya. Karena dengan meminjam itu maka usahanya akan lebih menghasilkan lagi. Nah, itu contoh produktif ya teman-teman ya. Apa lagi contohnya ya, seperti itu ya teman-teman ya. Misal kalau yang produktif menghasilkan usaha ya, teman-teman nih udah punya usaha misalkan, ya kalau usaha-usaha kecil-kecilan, anggap aja teman-teman ya, kalau untuk pelaku perjalanan ya, teman-teman usaha catering misalkan, dapur MBG gitu ya. Asumsinya gini, teman-teman kan kalau beli bahan, semakin banyak bahan yang kita beli itu semakin irit ya, wholesale ya, beli dalam bentuk banyak. Maka kalau pinjam uang yang harganya satu, misalkan beli daging, kalau beli wholesale langsung ke pusat pemotongan ya kan, jadi bisa lebih murah karena belinya banyak, berapa puluh kilo misalkan ya. Nah, akhirnya teman-teman kan bisa untung banyak, dijual kembali dengan harga yang sama gitu kan. Nah, itu yang disebut pinjaman produktif ya teman-teman ya. Tapi teman-teman tetap harus mengukur kemampuan membayar, tingkat suku bunga harus dihitung secara matang, hitung juga variabel-variabel lain ya. Misalkan dengan adanya pinjaman, apakah berarti kita penjualan juga harus jadi meningkat kalau misalnya untuk usaha. Kalau untuk tadi misalnya beli motor, pikiran lain juga kalau terjadi apa-apa. Banyak faktor ya teman-teman. Intinya yang mengetahui kemampuan kita tuh adalah diri kita sendiri ya. Know yourself, oke? Bukan saya yang mengetahui teman-teman pemirsa, tapi pemirsa pada perjalanan sendiri yang mengetahui kemampuan. Berisik ya. Ribet banget di sini ya. Oke, begitu ya.
Rekan-rekan, kenali dirimu, maka Anda akan mengenali orang lain, mengenali dunia, kenali dirimu sendiri. Oke, maka pertimbangan matang-matang dalam menanggapi tawaran pinjaman ya, rekan-rekan ya. Begitu saja teman-teman, karena udah menyampe. Makasih banyak sudah meluangkan waktu untuk menyimak obrolan malam hari ini. Semoga malam ini membawa keberuntungan ya buat seluruh pelaku perjalanan, keberkahan, ketenangan ya. Jangan lupa istirahat, bersih-bersih, istirahat supaya besok bisa kembali bekerja ya teman-teman ya. Ada ambulan ya teman-teman, semoga pasiennya diberikan kesembuhan ya. Baiklah, saya tutup. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night and bye-bye.